Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kimia, melanjutkan pelajaran yang kemarin, sifat-sifat koligatif larutan. Kalau kemarin kita membahas tentang konsentrasi yang sering digunakan di dalam perhitungan sifat-sifat koligatif larutan, yakni molalitas dan fraksi mol. Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat koligatif larutan itu sendiri. Anak-anakku, tentu kalian masih ingat apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan itu? Ada yang bisa? Ada yang masih ingat? Iya, bagus. Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikel terlarutnya. Bagus, pintar. Sebelum kita masuk ke situ, Anda di kelas 10 sudah sudah belajar tentang larutan itu sendiri. Apa nak larutan itu? Ada yang bisa? Iya, bagus. Larutan itu terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Ada berapa macam nak yang namanya larutan itu? Ya, ada berapa macam? Ada 2. Ya, bagus. Yang pertama namanya adalah larutan elektrolit. Yang kedua, larutan non elektrolit. Apa cirinya? Kalau elektrolit cirinya apa? Dapat menghantarkan arus listrik, sementara yang non elektrolit tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tentu jumlah partikel antara larutan non elektrolit dengan larutan elektrolit berbeda. Kenapa? Karena pada larutan elektrolit mengalami reaksi ionisasi. Bagus, pintar. Anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat koligatif larutan non elektrolit. Yang pertama yakni penurunan tekanan uap larutan. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada pengertian tekanan uap jenuh. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat disebut dengan tekanan uap zat itu. Coba kamu perhatikan, atau boleh juga sambil diperagakan ya, boleh. Jika pelarut murni dimasukkan ke dalam suatu tempat tertutup, maka akan terjadi perpindahan partikel dari fase cair ke fase gas, penguapan, atau sebaliknya dari fase gas menuju fase cair. Jumlah partikel pelarut murni pada fase gas memberikan suatu tekanan yang disebut dengan tekanan uap. Setelah beberapa waktu, jumlah partikel pelarut murni yang melepaskan diri dari fase cair ke fase gas sama dengan jumlah partikel pelarut murni di fase gas yang terperangkap di permukaan fase cair. Di saat keadaan seperti ini dapat dikatakan bahwa kesetimbangan dinamis telah tercapai. Sehingga secara umum
Tekanan uap dapat didefinisikan sebagai berikut, yakni tekanan gas yang berada di atas zat cair dalam keadaan tertutup saat gas dan zat cair berada pada keseimbangan dinamis. Tekanan uap larutan dan hukum Murphy. Anak-anakku, jika ada dua wadah, yang pertama diisi dengan pelarut murni, kemudian yang kedua ada pelarut murni, kemudian ditambah zat terlarut. Apa namanya, nak? Ketika ada zat terlarutnya di dalam pelarut, apa namanya? Iya, larutan, betul. Larutan, betul. Jika pelarut murni ditambahkan zat terlarut, maka namanya itu adalah larutan. Kalau zat terlarutnya sukar menguap, maka tekanan uap larutan tersebut lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut murni. Iya, betul. Kenapa? Kenapa bisa terjadi demikian? Kenapa? Karena pelarut murni yang akan menguap itu dihalangi oleh partikel zat terlarutnya. Adapun hubungan antara tekanan uap larutan disimbolkan P dan tekanan uap pelarut murni disimbolkan P0, itu adalah P sama dengan expel kali P0, di mana expelnya itu adalah fraksi mol pelarut. Selisih antara tekanan uap pelarut P0 dengan tekanan uap larutan yang disimbolkan dengan P disebut dengan penurunan tekanan uap delta P, sehingga dirumuskan delta P sama dengan P0 min P. Nilai penurunan tekanan uap larutan delta P itu bisa dikaitkan dengan fraksi mol terlarut. Ingat, X pelarut ditambah X terlarut sama dengan 1. Dan ingat pula bahwa rumusnya P itu sama dengan X pelarut dikali P0. Sehingga kalau Anda masukkan rumus delta P sama dengan P0 min P, maka P0 sama dengan X pel kali P0. Dari mana X pel kali P0? Rumus sebelumnya P itu sama dengan X pel kali P0. Kemudian X pelnya Anda ganti dengan rumus di atas. X pel ditambah X ter sama dengan 1, maka X pelnya sama dengan 1 min X ter kali P0. Anda kalikan, maka akan didapatkan X ter kali P0, sehingga delta P sama dengan X ter kali P0. Di sini kita sudah mendapatkan 3 rumus. Yang pertama di slide sebelumnya itu P sama dengan X pel kali P0. Kemudian di sini ada delta P sama dengan P0 min P, dan yang terakhir delta P sama dengan X ter kali P0. Anak-anakku, perhatikan tabel berikut. Tabel berkenaan dengan penurunan tekanan uap jenuh delta P secara teoritis berbagai jenis larutan non-elektrolit dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Anda lihat ada beberapa kolom di situ, ada zat terlarut, ada fraksi mol zat terlarut, ada tekanan uap jenuh larutan, ada penurunan tekanan uap jenuh. Kalau Anda lihat glikol dengan fraksi mol 0,01, kemudian tekanan uapnya 17,36, maka akan menghasilkan
0,18 mm Hg. Dan ini sama persis dengan urea yang fraksi molnya 0,01, tekanan uap jenuh larutannya 17,36 mm Hg. Kita lanjutkan anak-anakku ke contoh soal. Soal yang pertama, fraksi mol urea dalam air adalah 0,5. Tekanan uap air pada 20 derajat Celcius adalah 17,5 mm Hg. Berapakah tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut? Bagaimana cara menyelesaikannya? Yang pertama yang harus kita tulis adalah apa saja yang diketahui di dalam soal. Contoh, diketahui ekster larut. Ekster saya simbolkan sama dengan 0,5. Tekanan uap air berarti P0 sama dengan 17,5 mm Hg. Kemudian yang ditanya berapa tekanan uap jenuh larutan, simbolnya adalah P. Jawabnya tinggal Anda pilih dari 3 rumus yang ada itu yang sekiranya bersesuaian dengan soal. Yang bersesuaian dengan soal itu adalah delta P sama dengan ekster kali P0, karena yang diketahui adalah ekster dan P0, maka sama dengan 0,5 kali 17,5, hasilnya adalah 8,75 mm Hg. Bagaimana cara mencari P, tekanan uap jenuh larutannya? Maka tinggal Anda modif saja rumus sebelumnya, delta P sama dengan P0 min P, maka P nya sama dengan P0 dikurangi delta P sama dengan 17,5 mm Hg dikurangi 8,75, hasilnya adalah 8,75 mm Hg. Contoh yang kedua, anak-anakku, tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Jika pada suhu yang sama ke dalam 900 ml air ditambahkan urea, tekanan uap larutannya menjadi 22,84 mm Hg. Berapakah penurunan tekanan uap larutan tersebut? Sama dengan di atas, sebelum kita mengerjakan soalnya, kita coba untuk menuliskan apa saja yang diketahui di dalam soal. Di dalam soal di atas yang diketahui adalah sebagai berikut. T suhunya sama dengan 25 derajat Celcius, kemudian volume airnya itu 900 ml, kemudian P0 tekanan uap airnya 23,76, kemudian MR urea adalah 60, sementara tekanan uap larutannya P itu sama dengan 22,84 mm Hg. Yang ditanyakan adalah penurunan tekanan uap larutan delta P. Maka jawabnya tinggal Anda pilih dari ketiga rumus di atas. Kebetulan delta P itu ada 2, ada delta P sama dengan P0 min P, yang satunya delta P sama dengan ekster kali P0. Yang bersesuaian itu adalah yang sama dengan yang diketahui, yakni delta P sama dengan P0 min P, sehingga dimasukkan saja nilainya 23,76 dikurangi 22,84 sama dengan 0,92 mm Hg. Anak-anak, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda paham tentang penurunan tekanan uap larutan, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.